Alhasil dengan duit cuma 5 juta yang gue pinjam dari pinjol, gue akhirnya memutuskan buat buka depot pengisian air minum juga. Hehe. Dan kalian para penonton tahu nggak kenapa usaha gue ini bisa jalan meskipun cuma pakai modal dikit? Sini gue kasih paham. Lihat nih, di sini gue punya 2 tabung gede filter air yang canggih. Tapi kelihatannya doang sih. Hai. Soalnya di sini sebenarnya gue cuma pakai satu tabung doang yang gue isi media filter air yang bisa bikin air itu bersih dan jernih. Sedangkan tabung satunya mah cuma buat kamuflase doang, nggak ada isinya ini mah. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Asik banget nih Pak Abdul ngisi galon sambil nyanyi. Iya nih Cing, mau bagaimanapun kita itu tetap harus menikmati dan mencintai apapun pekerjaan kita. Dan yang jelas, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Hehe. Iya Pak, bener banget itu mah, saya setuju. Oh iya Cing, terus ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, ini saya mau beli galon isi ulangnya ya Pak, 1 aja. Siap, tinggal ambil aja nih Cing. Lu mau yang mana? Galon kosongnya taruh bawah situ aja. Oh, oke Pak. Loh, ternyata di sini ada depot air minum juga toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak. Duh, jadi nggak enak ngomongnya. Walah, emang ada apa Pak? Insya Allah saya nggak ngegigit kok. Walah, jadi gini Pak. Saya berencana buka depot pengisian air minum juga di sebelah. Di sebelah? Deket banget sama toko saya dong. Iya Pak. Jadi gini Pak, saya ini korban PHK Pak. Saya di PHK dari pekerjaan saya sebelumnya belum lama ini. Setelah saya di PHK, saya mendapatkan pesangon yang tidak begitu banyak. Awalnya saya bingung, uang pesangon tersebut mau saya buat apa. Saya tidak punya ide saya harus ngapain. Saya putus asa. Bagaimana cara saya menafkahi anak dan istri saya? Dan kemudian saya mendapatkan info dari teman saya kalau bisnis depot pengisian air minum itu hasilnya lumayan dan cukup untuk mencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari keluarga saya dapat terpenuhi. Maka dari itu, saya langsung menggunakan semua uang pesangon saya untuk modal membuat usaha ini. Namun, saya baru tahu kalau di lingkungan ini ada bisnis yang sama juga. Jujur saya jadi nggak enak sama Bapak. Takutnya saya mengganggu bisnis Bapak. Karena otomatis saya bakal jadi pesaing bisnis Bapak. Waduh, iya juga sih. Tapi saya juga bingung Pak. Kontrakan di sebelah itu sudah saya sewa selama 1 tahun. Dan kalau misal itu ruko saya batalkan kontraknya, kata yang punya ruko uang saya nggak bakal balik. Saya udah nggak ada uang lagi Pak buat pindah. Waduh, repot juga ya jadi Bapak. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa kok Bapak buka usaha yang sama di sebelah sana. Toh juga nggak deket-deket banget dari toko saya. Beneran boleh Pak? Iya Pak, boleh kok. Karena saya selalu percaya, insya Allah rezeki kita masing-masing udah diatur sama Allah.
Mau sepi ataupun rame usaha kita, insya Allah itu adalah rencana yang terbaik dari Sang Pencipta untuk kita. Kita hanya perlu bersyukur dan terus berdoa, berikhtiar dan tawakal saja. Hehe. Masya Allah, Bapak baik banget. Makasih banyak ya Pak, karena Bapak sudah mengizinkan saya untuk membuka usaha yang sama seperti Bapak di dekat toko Bapak. Sama-sama Pak, semoga sukses ya Pak usahanya, biar Bapak bisa menafkahi keluarga Bapak. Amin, amin ya robbal alamin. Hehe. Oh iya Pak, perkenalkan nama saya Sutarno. Nama saya Abdul Pak. Salam kenal Pak Abdul. Semoga usaha Bapak juga sukses dan lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya udah Pak, kalau begitu saya lanjut dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Abdul, Bapak baik banget sih. Hehe. Ya mau gimana Cing? Yang jelas yang namanya rezeki mah udah Allah yang atur. Ya udah Pak, kalau gitu ini ya Pak uangnya. Makasih banyak ya Cing. Acing pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya beres juga. Dengan ini usaha gue udah bisa jalan. Hai. Iya, BTW gue jago juga ya aktingnya tadi. Sebenarnya mah gue belum nikah. Dan gue dapat modal bikin usaha ini bukan dari pesangon, tapi dari pinjol. Itu juga cuma 5 juta doang. Padahal kan modal usaha begini biasanya habis belasan juta. Gue sengaja ngarang cerita itu tadi biar gue diizinin buka usaha di sini. Niat gue mah sebenarnya emang pengen ngerebut para pelanggan dari si bapak itu tadi. Soalnya gue tahu omset dia per bulannya pasti banyak banget. Secara dia itu satu-satunya depot pengisian air minum di kampung ini. Alhasil dengan duit cuma 5 juta yang gue pinjam dari pinjol, gue akhirnya memutuskan buat buka depot pengisian air minum juga. Hehe. Dan kalian para penonton tahu nggak kenapa usaha gue ini bisa jalan meskipun cuma pakai modal dikit? Sini gue kasih paham. Lihat nih, di sini gue punya 2 tabung gede filter air yang canggih. Tapi kelihatannya doang sih. Soalnya di sini sebenarnya gue cuma pakai 1 doang. 1 tabung doang yang gue isi media filter air yang bisa bikin air itu bersih dan jernih. Sedangkan tabung satunya mah cuma buat kamuflase doang, gak ada isinya ini mah. Terus lihat nih guys, di bawah sini juga ada filter air tabung kecil. Yang ini juga sama aja guys. Yang harusnya semua tabung ini di dalamnya ada filternya. Yang gue pasang filternya cuma 1 doang, sedangkan yang lainnya kosong. Terus kita pindah ke atas nih guys. Kalian lihat tuh cahaya warna biru. Kalau alat filter air yang bener nih, cahaya biru ini adalah sinar ultraviolet yang berfungsi untuk membunuh kuman. Lah kalau di gua, ini mah bukan sinar ultraviolet, tapi cuma lampu warna biru doang. Eits, gak cuma sampai di situ doang. Yuk ikut gue ke belakang. Nah, ini dia nih, toren penampung air. Kalau dilihat dari luar, mungkin ini tabung kelihatan bersih ya guys. Tapi lihat dalamnya.
Kuntilanak aja paling kagak mau kalau suruh masuk ke toren ini. Terus gue kasih tahu juga nih guys, dari mana sumber air minum gue itu. Bukan dari air pegunungan yang beli dari truk-truk tangki biasanya. Bukan juga dari sumur bor. Tapi lihat nih. Di sini ada pompa. Setelah pompa ada pralon nih. Ayo kita ikuti kemana perginya pralon ini. Hehe. Nih guys, pralon gue tembus ke tembok ini. Dan tebak ada apa di balik tembok ini? Beuh, ada sungai guys. Dan meskipun depot isi ulang air minum gue kayak gitu guys, yang paling penting itu hasil akhirnya guys. Lihat nih. Jernih guys. Hai, nggak kalah jernih deh dari air minum kemasan yang katanya ada manis-manisnya itu. Dan yang jelas gue ngelakuin kecurangan ini semua demi gue cari untung, biar gue cepet kaya. Dan satu lagi strategi yang harus gue lakukan biar usaha gue ini bisa berkembang. Yap, bener guys, gue harus ngerebut para pelanggan dari depot air minum sebelah dengan cara gue kasih diskon aja buat mereka. Nani? Diskon 50%, 1 galon harganya 2.500. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, isi ulang galon di sini cuma 2.500 per galon. Diskon besar-besaran nih bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, bener nggak itu? Masa iya isi ulang galon di sana cuma setengah harga? Iya loh, cuma 2.500 doang. Wah, bisa ngirit nih kalau isi ulang di situ. Bener banget, Mpok. Ya udah, kita semua coba ke sana yuk. Ayo. Meskipun air isi ulang galon gue ini gue diskon setengah harga, gue tetap bakal dapat untung yang melimpah. Secara gue kan ambil airnya dari sungai seberang. Kang, saya mau isi ulang galon di sini dong. Saya juga, Kang. Saya juga. Siap. Yang sabar ya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon antri. Hehe. Mantap bener kan strategi gue. Hai. Pak Abdul? Iya Pak Ustadz, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, saya beli galon isi ulangnya 1 ya. Siap Pak Ustadz. Pak, Kalau boleh tahu, emang itu nggak apa-apa Pak, kalau pelanggan Bapak pada pindah ke depot air minum sebelah. Hehehe, iya Pak, nggak apa-apa kok Pak Ustadz. Insya Allah, yang namanya rezeki mah udah Allah yang atur. Saya nggak takut kehilangan pelanggan Pak Ustadz. Justru yang saya takutkan, saya takut kehilangan ketakwaan dan keimanan saya kepada Allah. Masya Allah Pak Abdul. Tapi kalau begini kan, depot air minum Bapak jadi sepi Pak. Bapak emang nggak mau ikut-ikutan juga nurunin harga kayak depot air minum sebelah, biar depot Bapak ini rame lagi. Waduh, gimana ya Pak Ustadz? Sebenarnya air galon isi ulang dengan harga 5.000 itu juga tipis banget untungnya. Yang jelas, sebagian besar pendapatan dari usaha saya ini saya gunakan untuk merawat dan menjaga alat filter air saya ini Pak, agar air yang saya hasilkan itu selalu bersih, jernih, dan higienis. Justru saya malah heran, kenapa bisa depot air minum sebelah berani buka harga 2.500. Kata saya mah, kalau begitu bukannya untung tapi malah buntung. Iya juga sih ya Pak. Bisa jadi itu cuma diskon awal pertama dia buka kali Pak. Jadi besoknya dia udah balik ke harga normal lagi. Bisa jadi Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak RT, ada yang bisa saya bantu? Enggak kok Pak Abdul. Saya mau isi ulang galon saya di depot sebelah. Maaf ya. Iya Pak RT, nggak apa-apa kok. Pak Ustadz nggak mau ikut saya aja. Kita isi ulang galon kita di depot sebelah Pak Ustadz. Di sana kan lebih murah daripada di sini. Maaf Pak RT, kayaknya saya nggak dulu. Soalnya saya udah cocok sama kualitas air minum dari depot si Pak Abdul. Udah alat filter airnya canggih, bersih, terawat. Airnya berasal dari pegunungan asli. Ditambah, depot Pak Abdul juga punya sertifikat kelayakan konsumsi untuk air minumnya. Dan juga sertifikat-sertifikat yang lain yang membuktikan kalau air dari depot air minum Pak Abdul ini bersih, jernih, bebas dari kuman, higienis, dan aman untuk diminum. Iya juga sih. Tapi nggak apa-apa deh. Saya mau coba air di depot sebelah dulu Pak Ustadz. Kan lumayan tuh, bisa lebih hemat. Hai. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, Pak Abdul, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ma, udah kelar belum? Apaan sih, Pak? Orang Mama baru aja masuk. Aduh, masih lama nggak, Ma? Papa kebelet nih. Masih lama. Sana Papa berak di WC umum aja. Aduh, iya deh. Papa ke WC umum dulu ya, Ma. Iya. Waduh, kok semua warga pada diare sih? Aduh, ini Pak RT, kata warga yang lain sih, ini semua gara-gara kita minum air dari depotnya Pak Sutar. Hah? Air minum dari depotnya Pak Sutar? Pagiku cerahku, matahari bersinar. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau beli galon isi ulang, silakan antri ya Pak, Bu. Hehe. Woi Sutar, kita nggak sudi beli galon isi ulang di tempat kamu lagi. Iya, betul. Loh, ada apa ini? Kenapa kalian semua marah seperti ini? Woi Pak Sutarno, asal Bapak tahu, gara-gara air galon Bapak, kami semua dari semalam diare. Hah? Diare? Betul sekali. Pak RT? Hei para warga, memang benar diare yang kita semua alami ini itu gara-gara Pak Sutarno. Hah? Gara-gara saya? Jangan fitnah dong Pak RT. Para warga, saya tidak sedang memfitnah Pak Sutar. Barusan saya beserta Pak Ustadz, Pak Abdul, dan Acing telah selesai menginvestigasi usaha depot air minum Pak Sutar ini. Dan ternyata Pak Sutar menggunakan air sungai yang kotor untuk pengisian air galonnya. Hah? Apa? Ah elah, ketahuannya cepet banget sih. Belum juga dapat untung yang banyak. Kalau gini mah yang ada gue malah buntung. Ada. Dah lah, pokoknya gue harus kabur dari sini. Gue nggak boleh sampai tertangkap.
Woi, apaan tuh? Gedung DPR kebakaran, woi. Tikus-tikusnya pada kebakaran, woi. Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Para warga, sungguh tragis. Ternyata Pak Sutar telah meninggal dunia karena dia terlalu banyak meminum air jualannya sehingga dia menjadi kembung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.